Perempuan bermata biru itu melepas sepatu. Dia harus turun dari tandu yang berpangku pada 4 batang bambu. Jalanan curam, basah. Hutan lebat bukit barisan telah menyimpan air di daun-daun, menahan jatuh hujan hingga basah terasa lama. Perempuan itu terlihat jijik ketika kakinya yang putih menyentuh tanah berair. Dia berjinjit seolah ingin terbang tanpa menyentuh sesuatu yang dianggapnya jorok. Apalah jor, kaki perempuan itu malah terendam. Perempuan itu merengut ketika tawa orang sekeliling menyambut. Dia marah terkhusus pada lelaki pemimpin rombongan. Dia ingin dibela. Gara-gara lelaki itulah dia rela menyeberang samudra hingga 3 bulan lamanya. Lelaki itu malah tertawa paling nyata. Perempuan itu makin merengut. Harusnya dia disambut dengan suka, bukan dengan perjalanan jauh menembus hutan belantara. Jangan terlalu serius sayang, kata lelaki itu ketika menyadari sang perempuan tak juga menyungging senyum. Perempuan itu beranjak, mau menaiki tandu lagi. Tahan dulu sayang, cuci kakimu di sungai itu. Percayalah, airnya jauh lebih segar dari air di negeri kita sana. Ada sinar ragu dari mata biru itu. Perempuan itu mengalah. Dia jalani turunan curam sendirian, mendahului rombongan. Sigap dia tangkap dahan-dahan menjuntai yang mengiringi langkah. Jalan itu sangat licin. Tak ada bebatuan atau akar-akaran pohon besar yang menyembul keluar tanah sebagai penahan langkah. Perempuan itu benar-benar berserah pada dahan-dahan menjuntai itu. Setelah susah payah, dia tiba di sungai yang tak dalam. Banyak bebatuan besar, air begitu bening, dasarnya terlihat jelas, arusnya tak begitu deras. Di bebatuan besar tampak lumut, nyaris merata. Jangan kau berpijak di batu itu sayang, licin, teriak sang lelaki yang baru saja tiba di sisi sungai. Sang perempuan tampak pura-pura tak mendengar. Dia malah melompat ke batu yang lebih besar, batu yang rata permukaannya, batu yang berwarna hijau, penuh lumut, sedia menyambut. Dan seperti kepastian matahari terbit ketika fajar, perempuan itu terjerembab, menukik ke air, hilang. Hanya beberapa helai rambutnya yang tampak menyembul. Dia tak hanyut, tapi dia berdiri tegak dengan wajah merengut dan tubuh yang kuyup. Tawa kembali menyambut. Sesaat, anggota rombongan yang memegang parang dan kayu panjang langsung menutup rapat mulut. Begitu juga 2 pembawa bekal dan 4 pemanggul tandu. Kalau saja sang pemimpin tak buru-buru melompat ke sungai, mungkin tawa itu lama membahana. Melihat itu, sang perempuan berusaha kuat mengatup mulut. Namun dia tak sanggup, dorongan untuk membuka mulut begitu kuat. Dia meledak dengan tawa yang keras begitu jemari sang lelaki sampai di tangannya. Jangan terlalu serius sayang, katanya kepada sang lelaki. Bapak pendeta, Bapak baik-baik saja. Ibu pendeta, Ibu tidak apa-apa. Lelaki dan perempuan bermata biru itu menatap orang-orang yang baru saja mengucapkan kalimat tersebut. Mendadak keduanya kembali tertawa, keras dan seakan tiada henti, membiarkan anggota rombongan yang cemas tetap di sisi sungai yang tak deras. Lelaki itu bernama Johansen, utusan kongsi Barmen, sedangkan yang perempuan istrinya. Belum lama tiba di Sibolga. Keduanya menikah di kota pelabuhan itu, dan sekarang mereka berdua sedang menuju Pansur Napitu di Silindung melalui Tukah. Rombongan yang menyertai adalah warga Pansur Napitu, tempat Johansen mengabdi sejak beberapa tahun sebelumnya. Warga asli, pribumi. Mereka begitu semangat melihat ibu pendeta yang dikirim dari dunia jauh.
Penghormatan mereka pada Johansen telah mengalahkan bayangan lelah membelah bukit barisan, menerobos hutan dan belukar, mendaki menurun, pulang pergi. Belum lagi ancaman buas. Beruntung akar pinus yang dibakar jadi obor telah menolong mereka menembus malam. Sebab api itu pula mereka terbebas dari terkaman, lilitan, atau gigitan para penghuni hutan. Tapi mereka tak bisa bayangkan kalau ibu yang ditunggu dan bapak yang dipuja hanyut di air yang tak deras, sungai yang sederhana, yang mirip di kampung mereka, yang sering mereka jadikan arena bermain di masa kecil. Jangan terlalu serius, saudaraku, serentak Johansen dan istrinya berujar. Rombongan itu akhirnya tenggelam dalam tawa, ceria di tengah hutan belantara. Hari mulai senja, Pansuruk itu masih jauh. Duka memang telah terlewati, tapi keamanan masih gawat. 2 orang dari mereka mulai menyiapkan akar-akar pinus yang mereka ikat, menyiapkan api. Tidak baik membuat obor ketika hari telah gelap. Istri Johansen telah kembali ke tandu sejak dari tadi, sejak sungai terlewati, dan sejak dia berganti pakaian di balik rimbunan daun dan mata awas sang suami. Jalanan tak curam, tak juga landai. Kiri kanan semak membalut perpohonan besar. Jalanan setapak itu memanjang, membelok, mendaki dan menurun. Kaki-kaki rombongan, kecuali istri Johansen, telah tebal oleh lumpur. Jalanan basah. Namun bukan tak pernah dia merasa ragu. Di perjalanan bisa dengan mendadak semua anggota mengelilinginya, memunggungi sambil memegang obor. Seperti saat itu ketika malam semakin nyata. Ada apa sayang? Cemasnya sembari menyibak sedikit kain penutup tandu. Dilihatnya, suaminya itu siaga, memegang obor dan parang. Anggota rombongan lainnya bersikap sama. Semuanya mengelilinginya, memunggunginya. Johansen meletakkan jari tunjuk di bibir sambil menatapnya. Isyarat itu langsung membuat sang istri menutup mulut dengan rapat. Dia memasang telinga lebih lebar, berharap mendapati suara yang membuat langkah mereka terhenti dan berkumpul pada suatu titik. Dan dia dengar ada dengusan dari balik semak di sisi kanan posisinya saat itu. Lama dia mencari tahu dalam otak dengusan dari binatang apa yang telah membuatnya merinding. Kamus suara dalam otaknya tak bisa menjawab. Dia semakin penasaran. Ingin rasanya dia berteriak agar binatang itu keluar. Dan itu cukup lama selama mereka berhenti dan tak bergerak. Baru setelah dengusan itu hilang perlahan dengan suara langkah menjauh, dia membuka kain penutup tandu. Binatang apa itu tadi sayang? Nantilah, kalau sudah terang kita bicarakan, jawab sang suami. Perempuan bermata biru itu seperti akan protes. Johansen langsung menempelkan jarinya ke bibir tipis sang istri. Nanti kita bicarakan, ulangnya. Ada sinar kecewa. Namun perempuan itu mengalah. Tutuplah kainnya, banyak nyamuk malaria. Johansen bicara dengan lembut. Sang istri menurut. Perjalanan masih jauh. Waktu telah sampai di ujung hari. Pergantian hari. Hitungan jam ke depan matahari baru akan bersinar. Terang yang sayup-sayup menembus rimbunnya hutan bukit barisan. Pagi di pinggir sungai yang tenang, di dataran yang rata, mereka berhenti. Membuka bekal, memakan kue tepung dan gula aren yang dibentuk dengan genggaman tangan dan dibalut daun pisang. Semua lahap kecuali sang perempuan. Rasa penasaran telah tinggi membuatnya buta lapar. Tidak itu saja, sepanjang perjalanan dan duduk di tandu yang nyaman, dia sama sekali tidak tidur. Matanya terpejam, namun otaknya terus mencari suara tersebut. Suara yang asing, suara yang tak pernah dia dengar selama hidupnya. Sudah terang, katanya kau mau cerita. Johansen menarik napas. Dia paham istrinya sangat penasaran dengan kejadian tadi malam. Tapi
Membicarakan hal itu dalam posisi di tengah hutan sejatinya sebuah larangan. Setidaknya itu dipercayai anggota rombongan lainnya. Masalahnya dia telah berjanji, ini pula yang tak mungkin dilanggar. Atas nama Tuhan dia pun memberanikan diri. Itu penghuni hutan, kucing besar, harimau, tidak seperti gambar yang mungkin pernah kau lihat di negeri kita. Dia lebih besar, tubuhnya sebesar sapi, lorengnya lebih terang. Dia mau menyerang kita? Mungkin, tapi Tuhan telah menolong kita, kata Johansen. Anggota rombongan yang mendengar penjelasan itu pura-pura tak mendengar. Meski mereka tak tahu arti bahasa yang dipakai oleh dua orang bermata biru itu, tapi mereka mengerti bahwa kejadian tadi malamlah yang sedang diperbincangkan. Harimau memang sangat tabu untuk diucapkan di hutan. Ini wilayahnya, menyebut namanya berarti memanggilnya, dan hal itu tentunya bukan keinginan mereka. Mereka tanpa awas. Harapan ketidakmunculan hanya pada perbedaan bahasa, bola mata, dan warna kulit. Itu saja. Semoga dia tidak mengerti, ujar salah seorang anggota rombongan pada yang lain. Johansen mendengar ucapan tersebut. Dia tersenyum. Tuhan melindungi kita, ucap Johansen menggunakan bahasa Batak. Seakan kor, semua rombongan serempak mengangguk. Namun istri Johansen mau lebih. Dia butuh cerita lebih banyak lagi tentang kucing besar tersebut. Setidaknya dia begitu penasaran dengan sosok yang tampaknya benar-benar ditakuti itu. Nanti di Pacurnapa itu kita bincangkan lebih lengkap lagi, janji Johansen sembari menarik napas panjang. Ya, dia telah menepati janji pada istrinya meski masih menggantung janji yang lain. Sang istri mau tak mau diam. Dia malah berharap di perjalanan berikutnya akan ada kejadian yang sama. Bisa malam, bisa siang. Ya, dia memang sama sekali tidak tahu kapan perjalanan itu berujung. Kepercayaannya terhadap lelaki yang baru saja jadi suaminya itulah yang dia pegang, termasuk kepercayaan kepada gereja yang telah mengirimkannya ke Sumatera menemui calon suami yang sama sekali tak dikenalnya. Ku ikuti katamu, suamiku. Akhirnya perempuan bermata biru itu menyerah. Bukan kalah. Ada ketaatan yang nyata. Sinar liar dari rasa penasarannya telah hilang. Mata birunya menjadi teduh, seperti laut yang tabah berhadapan dengan bibir daratan. Di langkah berikutnya, tak ada lagi harimau dalam kepala perempuan itu. Dia pun mulai sering turun tanduk. Kalau tak letih benar, dia memang memilih ikut berjalan bertelanjang kaki. Dia biarkan sepatunya dalam tanduk kosong. Dia menjerit riang ketika putri malu menusuknya. Bukan sakit yang masuk dalam otaknya, tapi senang karena baru pertama berjumpa dengan tumbuhan duri-durian itu. Tapi dia sempat gamang ketika darahnya jatuh ke tanah akibat putri malu. Secepatnya anggota rombongan langsung menghapusnya. Sedikit cairan dari dalam tubuhnya itu langsung diambil beserta tanah-tanahnya. Dimasukkan ke kantung yang terbuat dari kulit kayu sebelum dicampur dengan bubuk kopi. Darah bisa memancing binatang buas dan makhluk ganas lainnya, ucap Johansen menerjemahkan kalimat sang pemikul tanduk kepada sang istri. Mereka percaya selain binatang buas, ada makhluk halus penunggu hutan. Darah bisa membuat mereka muncul. Karena itu darahmu tak boleh tinggal, dan darahmu itu pun aromanya harus disamarkan. Jika tidak, makhluk halus atau binatang buas akan terus mengikuti kita, terang Johansen sebelum istrinya bertanya lebih jauh. Perempuan itu mengangguk-angguk. Mereka telah mengikuti jalan kita, tapi hal semacam itu telah hidup selama ratusan bahkan ribuan tahun, kata Johansen. Kita hormati saja. Tak ada salahnya selama mereka tidak kembali kafir, tambahnya lagi yang membuat sang istri mengangguk semakin dalam. Mereka tiba di sebuah gawang desa. Beragam manusia menunggu dengan wajah ceria. Semuanya berkumpul menyambut. Perempuan bermata biru itu mendadak kehilangan rasa lelah. Entah apa yang akan dihadapinya, tapi dia percaya para penyambutnya itu bermaksud baik. Horas, Horas,
Horas Amang, Horas Inang.